Halo rekan-rekan semua, saya Abid Kurniawan Prihambodo, seorang radiografer terampil yang bangga menjadi bagian dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Halo Sobat ASN, perkenalkan juga nama saya Azra Abdurrahman, seorang radiografer terampil di RSUPN Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Saya, Anissa Syahdrina, sebagai perekam medis terampil dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Hai, saya Fani Aldawardani Siregar. Saya adalah seorang epidemiolog kesehatan terampil di Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Pekanbaru. Halo, perkenalkan nama saya Riki Darianda dengan jabatan penata laksana barang terampil dari Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia yang resmi berdiri pada 1 Juli 1953 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 sebagai hasil nasionalisasi The Japes Bank peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang didirikan tahun 1828. Sejak berdirinya Bank Indonesia diberi mandat untuk mengatur dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Peran dan kedudukan Bank Indonesia kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menegaskan independensi Bank Indonesia dari campur tangan pemerintah. Dalam perkembangannya, Bank Indonesia tidak hanya bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, tetapi juga mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Sebelum meluncurkan KRIS, Bank Indonesia menghadapi kondisi sistem pembayaran digital yang masih terfragmentasi, di mana setiap bank dan penyedia dompet elektronik menggunakan QR Code dengan standar yang berbeda-beda, sehingga merchant, terutama UMKM, harus menyediakan banyak QR untuk melayani berbagai aplikasi pembayaran. Situasi ini menimbulkan inefisiensi, biaya tambahan, keterbatasan interoperabilitas, serta rendahnya kemudahan bagi masyarakat, sekaligus menyulitkan pengawasan dan integrasi data transaksi secara nasional. Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital dan kebutuhan tata kelola pembayaran yang lebih aman, inklusif, dan terstandar, Bank Indonesia memandang perlu adanya satu standar nasional QR Code guna memperkuat sistem pembayaran, mendorong inklusi keuangan, dan mendukung digitalisasi layanan publik serta tata kelola pemerintahan yang lebih cerdas. Bank Indonesia resmi meluncurkan QR Indonesia Standard atau QRIS bertepatan pada peringatan HUT RI ke-74 Sabtu lalu. Bank Indonesia menyebutkan implementasi QRIS berlaku efektif di 1 Januari 2020. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan QRIS bertujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, serta memajukan UMKM. Untuk tahap awal, QRIS fokus pada penerapan QR Code Payment model Merchant Presented Mode, di mana penjual yang akan menampilkan QR Code pembayaran untuk dipindai oleh pembeli ketika melakukan transaksi pembayaran. Quick Response Code Indonesian Standard atau yang bisa kita sebut sebagai QRIS adalah standar kode QR nasional yang ditetapkan Bank Indonesia untuk menyatukan berbagai metode pembayaran digital di Indonesia. Dengan prinsip unggul, universal, gampang, untung, dan langsung, satu QRIS dapat dipindai oleh semua aplikasi pembayaran, meningkatkan inklusi UMKM, keamanan transaksi, dan efisiensi ekonomi digital. Sebelum QRIS, merchant memerlukan banyak QR Code untuk berbagai aplikasi. Kini, satu QRIS berlaku untuk seluruh penyedia jasa pembayaran, baik bank maupun non-bank.
menciptakan efisiensi bagi merchant dan kemudahan bagi pengguna. QRIS bertindak sebagai entry point bagi UMKM untuk masuk ke ekosistem digital. Penerapan QRIS merupakan transformasi digital yang inklusif, terintegrasi dan efisien, mendukung stabilitas makroekonomi, dan mempermudah gaya hidup masyarakat modern. Penerapan QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard merupakan wujud nyata transformasi pembayaran digital yang sangat erat kaitannya dengan 4 pilar literasi digital, yaitu digital skills, digital ethics, digital culture, dan digital safety. QRIS tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih cakap, aman, dan berbudaya dalam ekosistem digital. Berikut adalah penjabaran penerapan QRIS yang dikaitkan dengan 4 pilar literasi digital. Yang pertama, cakap digital atau digital skills. Ini berkaitan dengan kemampuan teknis pengguna dalam menggunakan teknologi. Untuk penerapannya, pengguna perlu menguasai cara mengoperasikan smartphone, membuka aplikasi mobile banking atau dompet digital, memindai QR code, dan memasukkan PIN atau OTP untuk menyelesaikan transaksi. Dampaknya, peningkatan keterampilan teknis ini mendorong UMKM beralih dari transaksi tunai ke non-tunai dan membuat operasional bisnis lebih modern dan transparan. Yang kedua, aman digital atau digital safety. Pilar ini menekankan pada perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi dari ancaman cyber. Untuk penerapannya, pengguna QRIS diajarkan untuk tidak membagikan PIN atau OTP, memastikan kode QR yang dipindai adalah asli bukan stiker QR palsu, dan memeriksa nominal transaksi sebelum konfirmasi. Dampaknya, QRIS mengurangi risiko peredaran uang palsu dan meminimalisir risiko kehilangan uang tunai karena transaksi tercatat secara otomatis di sistem. Yang ketiga, etika digital atau digital ethics. Ini berkaitan dengan perilaku etis dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Untuk penerapannya, pengguna QRIS diharapkan menjaga sopan santun dan kejujuran saat bertransaksi, seperti mematuhi prosedur scan, tidak menyalahgunakan QRIS untuk tujuan ilegal, dan menghormati privasi data dalam sistem pembayaran. Dampaknya, membangun budaya bertransaksi yang jujur dan bertanggung jawab antara pembeli dan juga penjual. Yang keempat, budaya digital atau digital culture. Pilar ini menunjukkan bagaimana teknologi mengubah budaya dan kebiasaan sehari-hari. Untuk penerapannya, yaitu mengadopsi QRIS sebagai gaya hidup sehari-hari. Transaksi non-tunai menjadi kebiasaan baru yang lebih praktis, cepat, dan higienis. Dampaknya, terciptanya ekosistem digital yang gotong royong dan inklusif, di mana pelaku UMKM dapat setara dengan usaha besar dalam mengadopsi teknologi pembayaran terkini. Bagi kita sebagai aparatur negara, implementasi QRIS adalah cerminan dari prinsip Smart ASN. Kita dituntut untuk adaptif terhadap teknologi dan melek digital, di mana data transaksi yang dihasilkan bukan sekedar angka, melainkan fondasi untuk pengambilan keputusan yang tepat, demi layanan publik yang lebih berkualitas. Lebih dari itu, QRIS memperkuat good governance dengan meminimalisir penggunaan uang tunai. Kita menutup celah penyimpangan, meningkatkan akuntabilitas, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih serta berbasis teknologi. Namun, kita tidak boleh menutup mata. Tantangan besar masih membentang, terutama tingkat literasi digital yang belum merata di daerah pelosok dan pedesaan. Inilah tugas kita bersama. Dengan integrasi yang efektif antar teknologi dan edukasi literasi digital, QRIS akan menjadi mesin utama yang mendorong inklusi keuangan. Inilah langkah nyata kita dalam mempercepat transformasi digital menuju visi besar Indonesia Emas 2045.